Baik pemirsa, ini penting sekali memang untuk kita ya, antara jamak dan qasar. Memang kadang-kadang orang masih bingung gitu, apa sih perbedaan jamak qasar itu apa gitu. Terus bagaimana syarat-syarat akhirnya kita bisa melakukan jamak dan qasar. Iya tuh, karena kan ada yang bilang kalau musafir boleh diperpendek qasar itu kan. Iya. Sebenarnya kayak gimana nih ketentuannya, langsung kita lihat aja penjelasannya ya. Ini dia. Tata cara sholat jamak dan qasar. Pemirsa, kesibukan terkadang membuat kita lalai akan kewajiban sebagai kaum muslimin. Bagaimana tidak? Hanya karena alasan waktu, manusia acap kali menunda sholat demi pekerjaan atau sekedar jalan-jalan di sebuah pusat perbelanjaan. Dan peristiwa seperti ini kerap terjadi di sekitar kita. Maka tak jarang di antara mereka ada pula yang melaksanakan sholat dengan menjamak maupun mengqasar usai menjalani aktivitasnya. Namun tahukah Anda, bagaimanakah sebenarnya tata cara sholat jamak dan qasar menurut syariat Islam? Bolehkah kita menjamak dan mengqasar sholat karena alasan kesibukan semata? Berikut penjelasannya. Pertama, kita akan terlebih dahulu membahas mengenai sholat qasar. Qasar adalah meringkas sholat 4 rakaat, yaitu duhur, asar, dan isya menjadi 2 rakaat. Mengqasar sholat terdapat di dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma atau kesepakatan para ulama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar sholatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir." Quran Surah An-Nisa ayat 101. Ya'la bin Umayyah pernah bertanya kepada Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu tentang ayat ini seraya berkata, "Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, padahal manusia telah aman." Lalu Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku sempat heran seperti keherananmu itu." Lalu aku pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu, dan kemudian beliau menjawab, "Qasar itu adalah sedekah dari Allah kepadamu, maka terimalah sedekah Allah tersebut." Selain itu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pun berkata bahwa Allah menentukan salat melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 rakaat apabila hadar atau mukim dan 2 rakaat apabila safar. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga berkata bahwa ia menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam safar, dan Rasulullah tidak pernah menambah atas 2 rakaat sampai wafat. Kemudian ia menemani Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan beliau tidak pernah menambah atas 2 rakaat sampai wafat. Kemudian ia juga menemani Umar radhiyallahu anhu, dan beliau tidak pernah menambah atas 2 rakaat sampai wafat. Kemudian ia juga menemani Utsman radhiyallahu anhu, dan beliau tidak pernah menambah atas 2 rakaat sampai wafat. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu." Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah ke kota Mekah. Maka beliau pun salat 2 qasar sampai kami kembali ke kota Madinah. Pemirsa beriman, salat qasar hanya boleh dilakukan oleh musafir, baik safar dekat maupun safar jauh, karena tidak terdapat dalil mengenai batasan jarak yang ditempuh. Maka seseorang yang berpergian boleh melakukan qasar. Namun sebagian ulama ada yang memberikan batasan, yaitu dengan safar yang lebih dari 80 km agar tidak rancu. Akan tetapi, apabila terjadi kerancuan dalam menentukan jarak atau batasan diperbolehkan yang mengqasar salat, maka tidak mengapa kita mengikuti pendapat sebagian ulama, karena pendapat ini merupakan pendapat ulama yang layak berijtihad. Mengenai hal ini, Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa, "Aku sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah 4 rakaat dan di Zulhulaifah atau luar kota Madinah 2 rakaat." Dengan penjelasan ini, maka seorang musafir diperbolehkan mengqasar sholatnya apabila telah meninggalkan kampung halamannya sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Lalu, adakah batas waktu bagi seorang musafir dalam mengqasar sholat?
para ulama berbeda pendapat mengenai batasan waktu sampai kapan seseorang dikatakan sebagai musafir dan diperbolehkan mengqashar sholat. Jumhur ulama yang termasuk di dalamnya yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali rahimahullah berpendapat bahwa terdapat batasan waktu tertentu. Sementara jumhur ulama lainnya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Muhammad Rashid Ridho, Syekh Abdurrahman As-Sa'idi, Syekh bin Ba'as, serta para ulama rahimahullah lainnya berpendapat bahwa seorang musafir diperbolehkan untuk mengqashar salat selama ia memiliki niat untuk kembali ke kampung halamannya, walaupun ia berada di perantauan selama bertahun-tahun. Hal ini dikarenakan tidak ada satu dalil pun yang sahih dan secara tegas menerangkan tentang batasan waktu. Maka pendapat inilah yang kuat berdasarkan beberapa dalil berikut ini. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tinggal di Tabuk selama 20 hari mengqashar salat. Kemudian sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah selama 19 hari mengqashar salat. Maka dari dua dalil ini dapat dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan batasan waktu tertentu untuk diperbolehkannya mengqashar salat bagi musafir atau perantau, selama mereka mempunyai niatan untuk kembali ke kampung halamannya dan tidak berniat untuk menetap di daerah perantauan tersebut. Nah pemirsa, telah kita ketahui bersama mengenai tata cara sholat qashar. Kini kita akan membahas sholat jama' yang juga kerap dilakukan ketika berpergian, dan berikut penjelasannya untuk Anda. Menjamak sholat adalah menggabungkan antara dua sholat, duhur dan asar atau maghrib dan isya, dan dikerjakan dalam waktu salah satunya, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim yaitu menggabungkan dua sholat dan dikerjakan dalam waktu sholat pertama, yaitu duhur dan asar dikerjakan dalam waktu duhur, sementara maghrib dan isya dikerjakan dalam waktu maghrib. Selain itu, jamak takdim harus dilakukan secara berurutan sebagaimana urutan sholat dan tidak boleh terbalik. Sementara jamak takhir adalah menggabungkan dua sholat dan dikerjakan dalam waktu sholat yang kedua, yaitu duhur dan asar dikerjakan dalam waktu asar, serta maghrib dan isya dikerjakan dalam waktu isya. Jamak takhir juga boleh dilakukan secara berurutan dan boleh pula tidak berurutan. Namun yang lebih afdol apabila dilakukan secara berurutan, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjamak sholat boleh dilakukan oleh siapa saja yang memerlukannya, baik itu musafir atau lainnya. Namun tidak boleh dilakukan terus-menerus dan hanya dilakukan ketika benar-benar diperlukan. Seseorang yang diperbolehkan untuk menjamak sholatnya adalah musafir ketika masih dalam perjalanan dan belum sampai ke tempat tujuan, turunnya hujan, dan orang sakit. Mengenai hal ini, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa seorang yang mukim boleh menjamak sholatnya apabila diperlukan asalkan tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Lalu pemirsa, bagaimana jika menjamak sholat dengan asar? Bolehkah dilakukan bagi kaum Adam? Mengenai hal ini, tidak diperbolehkan menjamak antara sholat Jumat dan sholat asar dengan alasan apapun, baik itu musafir, orang sakit, turun hujan, ataupun adanya keperluan mendesak. Karena tidak terdapat dalil yang kuat tentang menjamak antara Jumat dan asar. Selain itu, Jumat tidak bisa dikiaskan dengan duhur karena sangat banyak perbedaan di antara keduanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah kami atau tidak ada ajarannya, maka amalannya tertolak. Pemirsa, telah kita ketahui bagaimana tata cara mengenai sholat qashar dan sholat jamak. Lalu bolehkah kita melakukan jamak dan mengqashar sholat pada saat yang sama? Mengenai hal ini, bagi musafir yang telah menyelesaikan perjalanannya dan telah sampai di tujuannya dapat mengqashar saja tanpa menjamak, sebagaimana dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Mina pada waktu Haji Wada. Rasulullah hanya mengqashar saja tanpa menjamak. Namun Rasulullah pernah melakukan jamak sekaligus qashar pada waktu Perang Tabuk. Selain itu, Rasulullah melakukan jamak sekaligus qashar apabila dalam perjalanan dan belum sampai ke tempat tujuan. Akan tetapi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jarang menjamak sholatnya karena Rasulullah melakukannya ketika benar-benar diperlukan saja. Dan pemirsa, sholat berjamaah adalah wajib bagi orang mukim maupun musafir.
Maka apabila seorang musafir sholat di belakang imam yang mukim, maka dia mengikuti sholat imam tersebut, yaitu 4 rakaat. Namun apabila dia sholat bersama-sama musafir lainnya, maka sholatnya dikosor atau 2 rakaat. Hal ini didasarkan atas riwayat sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu Musa bin Salamah berkata bahwa suatu ketika kami di Makkah atau musafir bersama Ibnu Abbas. Lalu aku bertanya, kami melakukan sholat 4 rakaat apabila bersama kamu penduduk Mekah, dan apabila kami kembali ke tempat kami bersama-sama musafir, maka kami sholat 2 rakaat. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, itu adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila musafir dijadikan sebagai imam orang-orang mukim dan dia mengqasar salatnya, maka orang-orang yang mukim harus meneruskan salat mereka sampai selesai 4 rakaat. Namun agar tidak terjadi kesalahan, ada baiknya imam yang musafir memberitahu makmumnya bahwa dia salat qasar, dan hendaklah makmum yang mukim meneruskan salat mereka sendiri-sendiri dan tidak mengikuti salam setelah imam salam dari 2 rakaat. Hal ini pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Mekah dan menjadi imam penduduk Mekah. Rasulullah pun berkata, sempurnakanlah salatmu 4 rakaat, wahai penduduk Mekah, karena kami adalah musafir. Maka Rasulullah salat 2 qasar dan mereka meneruskan sampai 4 rakaat setelah beliau salam. Namun apabila imam yang musafir tersebut khawatir membingungkan makmumnya, lalu dia salat 4 rakaat tidak mengqasar, maka hal ini tidak diperbolehkan, karena hukum qasar adalah sunnah muakkad. Pemirsa, jika kita tidak diperbolehkan menjamak sholat Jumat dengan asar, lalu bagaimana sholat Jumat bagi orang musafir? Mengenai hal ini, kebanyakan ulama berpendapat bahwa tidak ada sholat Jumat bagi seorang musafir. Namun apabila musafir tersebut tinggal di suatu daerah yang diadakan sholat Jumat, maka wajib baginya untuk mengikuti sholat Jumat tersebut. Dan ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, As-Syauri, Abu Syawr, dan lain sebagainya. Adapun dalil mengenai hal ini yaitu Nabi Muhammad SAW apabila safar atau berpergian tidak sholat Jumat dalam safarnya. Begitupun ketika haji wada, Rasulullah SAW tidak melaksanakan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat duhur yang dijamak dengan asar. Nah pemirsa, demikianlah penjelasan mengenai tata cara melakukan sholat jamak dan sholat qasar. Subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak kemudahan bagi hambanya untuk melaksanakan sholat dimanapun kita berada. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dapat lagi nih ilmu ya dari Berita Islami masa kini, Masya Allah luar biasa sekali. Ternyata memang ada beberapa perbedaan dan saya juga baru tahu dia. Iya. Ternyata kalau misal dalam jama ataupun qasar itu, kalau misal qasar itu adalah memang sedekahnya dari Allah, memang kita bisa meringkas sholat gitu atau memangkas, artinya kan memangkas kan kalau qasar itu. Kalau jama itu akhirnya memang di mana sholat zuhur dan sholat asar itu bisa digabungkan gitu ya. Nah jama qasar juga bisa gitu, dan yang paling penting tadi ada untuk para ihwah ya, bahwa para laki-laki ketika musafir tidak diwajibkan untuk sholat Jumat ternyata gitu. Dan tapi di balik itu semua memang ada beberapa pendapat bahwa mengatakan sholat Jumat itu juga wajib ketika kita memang menetap di situ gitu ya. Memang tadi penjelasannya dari Berita Islami masa kini begitu jelas sekali tadi, Masya Allah luar biasa sekali sih. Kalau Zizi gimana, ada pengalaman waktu Pernah pengalaman waktu itu ketika pergi jauh di atas 80 km yang pasti bisa disebut musafir. Aku sempat sholat jamaah aja, tapi ternyata ada orang wanita juga, ibu-ibu bilang, Mbak kenapa nggak dikasar gitu. Aku mikir mungkin memang seharusnya seperti itu, dan ternyata ibu itu bilang itu salah satu fasilitas dari Allah yang harus kita lakukan ketika menjadi musafir. Jadi ternyata memang sudah dijelaskan dan hadisnya sahih ya. Sahih tadi ya. Jadi keringanan untuk kita sebagai seorang musafir gitu, Masya Allah luar biasa sekali. Dan setelah ini kita akan membahas tentang salah satu wanita yang paling ikhlas selain Siti Maryam radhiyallahu anha. Oh, yang waktu itu kita pernah bahas ya. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami masa kini. Allahu Akbar, la